Kalau kita pergi keluar ke pasar atau kondangan kan, kalau kita dandan itu hukumnya gimana? Nanti takutnya tetangganya, ih kan bojone Pak Anwar. Subhanallah, satu pertanyaan yang luar biasa yang dilontarkan oleh orang yang biasa di luar. Iya, menang toh sama nih. Kata-kataku dicermati. Ini pertanyaan luar biasa yang ditanyakan oleh orang yang biasa di luar. Subhanallah. Oke. Itu dalam agama disebut tabarrud. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita memang tidak boleh tabarrud. Tabarrud itu ya ngeder aurat, pamer. Iya, atau make up yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan. Kalau sekali lagi namanya tabarrud itu over berlebih-lebihan lah, berlebih-lebihan. Misalnya pakai bedak kok sampai 7 cm. Misalnya itu kan berlebih-lebihan toh. Misalnya, atau pasang bulu mata yang bahasa Inggrisnya aidep. Nah, jenditnya nganti 3 meter. Terus ini apa namanya, alis ini dijabuti terus diganti rem sepur pasang di sini. Tabarrud yang berlebih-lebihan aslinya gini loh Mbak, aslinya kenapa sih dilarang untuk make up yang berlebih-lebihan? Itu agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, menyikapi pertanyaan tadi, itu lo bojone Pak Anwar Zahid kok. Bojone Pak Anwar kok beladus. Ya apa-apa kok rembes. Ora tau ditukoke wedak apa. Wong wedok kok erang. Ora tau adus. Aku ini ono mona. Ono mona aku muni. Nah begini, kalau sudah punya suami itu kan berhias yang prioritas untuk suami. Sekali lagi, berhias yang prioritas untuk suami. Tapi kalau saya selama tidak menimbulkan fitnah kayak jenengan-jenengan gini, mampu menjaga diri ya enggak apa-apa. Mosok kok jenengan kabeh maca rembes ya. Aku baru nyawang malah enak kok. Poinnya jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan tabarrud, baik dari cara make upnya, cara berpakaiannya, maupun cara jalannya. Ada kadang-kadang orang jalan itu, delok aku, jalan yang menimbulkan fitnah itu ono lah nek kaya Bunda Nuri surang ngira menimbulkan fitnah. Aku ini kan mau. Kalau Bunda jalannya gini, ini benar tidak menimbulkan fitnah. Kan ada orang jalan itu modeling. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi jalannya itu letter apa itu ya, kayak zigzag ya. Nah itu menimbulkan fitnah. Atau dari cara berpakaian, mode itu loh, cara berpakaian. Insya Allah kalau model kayak gini, ya kemungkinan adanya fitnah itu enggak lah. Insya Allah. Secara dohiriyah. Nah, syukur-syukur sing dibotol kok. Insya Allah aman dan dirawati sodok.
intinya di situ. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Makanya kalau tradisi Jadi sambil ini ya Pak, sambil tunggu jamaah mau tanya, saya tak tanya duluan. Yai, hukumnya dia poligami itu bagaimana ya? Tergantung poligami siapa. Kalau yang dipoligami, kalau yang dipoligami bulan Nuri tidak masalah. Tua-tua, jadi seumur-umur saya ini sudah kulinan. Makanan saya sehari-hari sulit, tapi untuk hari ini malah saya dilarang pegangnya. Ini satu momen yang luar biasa, mudah-mudahan ini semua membawa berkah. Aku bentuk dari dua Anwar Zahid kepada saudara-saudara saya yang ada di Hongkong ini. Maka insya Allah hari ini adalah hari yang spesial. Kan nggak pernah-pernahnya tuh Anwar Zahid ceramah sampai kayak gini. Jangan, kalau bisa ngawasi orang paham bahasa aku. Jadi ini ngaji politik. Jadi dengan tenang saja. Tidak apa-apa aku rawat 17 karo wong. Ini malah guyon-guyon. Jadi itu malah belajar tentang politik. Saya sama sekali tidak menginginkan Anda semua kecewa. Apa mananya ini mesti wis ana sing gremeng. Dewa itu begini. Batin ini rada banter ya ini. Kalau soal ini pengalaman saya, mudah-mudahan keadaan ini tidak membuat kalian semua kecewa. Pasti semua akan hikmahnya. Ini bukan kesalahan panitia, juga bukan kesalahan saya, apalagi saya yang disalahkan. Wah, lo tak ngerti apa-apa ini. Ini kue ini lo nangis. Oh, terharu menjadi subhanallah. Ya, sekarang, ya ini, laki pun tak tahu apa. Saya pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya poligami? Jamaah siapa yang mau tanya Mbak E? Ya kan Yai, sekarang itu kan banyak akidah Yai. Kemarin Yai kan menjelaskan bahwa kalau kan ada perbedaan yaitu dapat. Nek ngaji nang gone kuburan itu jarene dosa Yai. Niku napa haram apa halal apa dapat pahala apa pripun to Yai? Ngaji kok nang kuburan dirasakan Yai. Ngaji itu membaca Al-Qur'an maksudnya Yai. Terus tahlilan itu apa yang ada buatan Yai? Terus hukumnya Pertanyaan yang para ulama sudah banyak yang menjelaskan dan itu hadisnya seperti membaca Al-Quran dimanapun itu boleh. Di kuburan baca Al-Quran boleh, yang tak boleh itu musuh-musuh. Bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu boleh. Boleh sekali, sangat boleh sekali. Bahkan
kalau kita berbicara pada hadis yang semuanya sudah hafal, bahwa salah satu yang dinanti, yang diharapkan, aku malah dipoto di rumah omongan. Yang paling ditunggu, yang paling nanti sama yang paling diharapkan orang yang sudah berada di alam barzah itu adalah doa. Al-Quran itu juga termasuk wasilah doa. Nah, daripada kayak gini aku muter sambil ceramah kan gak apa-apa. Tapi tolong, aku ngerti. Duduk Pak, sok duduk. Nanti kalau malah dilarang malah susah. Aku ini lo wis ngalahin muter koyok kekean. Aku sebenarnya juga tahu kok kalau kalian semua itu mengidolakan aku. Tapi jadi pengertiannya oke. Aku ceramah sambil keliling gini gak apa-apa. Oke? Mereka juga gak ngerti bahasanya. Ya nanti aku naik ke sana nanti. Iya nggak apa-apa. Nggak perlu kayak Yai logo boleh, tapi kita tanya terus, Yai jawab terus kalau Yai. Enggak perlu tapi kenapa yang begitu? Sama lain nanti Wes tenang nang box. Aku tak seneng ngobak. Iya, iya. Tangan aku pinggirnya itu. Tapi dengan syarat, dengarkan Yai ngomong, ya. Dengan ceramahkan Yai, sekarang bisa aman, ceramah saya. Tidak aman kan? Yang penting panitia ketemu sama kalau Jamil, ya. Lah Jamil, ujungnya suwo. ngomong lah sini malah seneng aku nyanyi. Penal moto Pak. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sebenarnya juga bagian dari tema yang kita ambil hari ini. Sebenarnya temanya apa namanya? Ikhtiar dan doa menuju sukses dunia. Ini langsung kita dikasih ilmu sama Allah. Betapa manusia itu wajib berikhtiar. Manusia wajib berikhtiar. Termasuk hari ini kita diuji sama Allah. Saya pun diwajibkan untuk ikhtiar naik tangga ini. Kalau tidak ada ikhtiar, saat ini saya nggak boleh pegang mic. Saya diizinkan pegang mic ini karena ikhtiar. Setiap manusia pasti punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, betul? Termasuk kalian semua minggat ke Hongkong ini. Pasti dengan satu harapan, dengan satu keinginan, dan dengan satu cita-cita, betul? Dan setiap orang ingin agar cita-citanya terkabul. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar itu beda dengan usaha, karena ada makna khiyar, ada makna memilih. Ikhtiarnya pelajar, salah kesenggol. Ikhtiarnya murid, ya belajar yang sungguh-sungguh. Kalau ikhtiarnya orang miskin kepingin banyak rezeki, ya harus kerja keras. Kalau ikhtiarnya orang yang lagi sakit kepingin sembuh, ya harus berobat. Golek tombong, teman gak kesana aku. Itu apa itu? Kalau ikhtiarnya murid yang lagi ujian,
ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ikhtiarnya saya, kepengen omongan saya bisa didengar, ya keliling kayak kekean seperti ini. Tapi ikhtiar saja tidak cukup bagi kita orang mukmin, harus diimbangi dengan berdoa. Apa? Berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan bisa terjadi, hanya akan bisa terwujud, terlaksana kalau diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberhasilan itu bukan semata-mata karena ikhtiar saja. Sehebat apapun ikhtiar seseorang, sehebat apapun usaha seseorang, kalau tidak diizini dan dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berhasil. Malah aku jadi pameran. Saya ulang, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan terjadi kalau dikehendaki dan diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yai, Ya, ada yang bertanya ini Yai, karena biar nggak terlalu panjang, jadi diselani dengan pertanyaan ya wes, Yai. monggo. Ya Allah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mohon maaf silent ya. Kan ada pengalaman dari teman saya dalam masalah rumah tangga. Buka-buka pada biar aku. Dari Betul, coba mana? menikah kan mungkin masih banyak. Iya. Yai duduk aja, duduk aja. Duduk aja nek ono Pak. Rumah tangganya baru dibina beberapa bulan dan terus masih suaminya nggak ada tanggung jawab memanfaatkan hasil jeripayah istri kayak gitu. Bahkan untuk menikmati jeripayahnya sendiri itu suaminya larang. Terus gimana suaminya? Piye toh? Aku ora suka pertanyaan iki. Kita lanjut. Lagi pasti. Maksudnya ki piye hasilnya dhewe tapi iki aku pengen iki. Nah, ngono lho. Aku lanjut apa kata hukumnya gimana Pak? Yai, duduk aja Yai. Tak ulang lagi ya pertanyaannya dari ukti siapa tadi? Mbak Husna. Jadi intinya ada teman kita yang baru menikah di Hong Kong, terus dia pulang terus ke Indonesia. Tapi suaminya tidak bertanggung jawab dalam artian dia tidak mau kerja dan dia hanya mau menikmati hasil dari istrinya. Udun, mangan, daging sembarangan itu jalur bune bojone. Padahal yang si istrinya itu mau menikmati tidak boleh, katanya harus apa-apa harus izin suami. Yang suaminya yang model begitu tuh enaknya piye?
Terima kasih atas pertanyaannya. Jujur, saya ingin jadi suami yang seperti itu. Wah, ada makhluk yang seperti itu. Ada orang yang udah perawan yang udah usia nikah tapi nggak laku-laku, yang katanya dipakui. Kasarannya kan ngono. Emang di tradisi masyarakat Jawa ada semacam itu. Katanya sih dipageri. Bahkan kadang-kadang itu yang memageri dirinya sendiri. Ya emang promonya kurang menarik sih. Yang magri itu sebenarnya dirinya sendiri. Mohon maaf, kalau rupiah yang saya tahu, rupiah itu coro Arab, coro Jawa nih sowo. Rupiah itu sowo, nggak usah pakai media jin. Kalau pakai media jin itu malah nggak dibenarkan secara syariah. Terus tahulah aku nek berbicara tentang itu nanti pasti terjadi banyak pendapat dan pendapat. Setahu saya, ketika Rasulullah juga pernah disantet. Rasulullah pernah disantet. Asbabun nuzulnya surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan pernah Rasulullah dikirimi tenung, dikirimi santet. Itu bentuknya berarti rumah no. Ya bentuknya nek cara kene nopo to kaya jenglot. Terus diikat, jumlah ikatannya itu 11 ikatan. Rasulullah sempat disantet. Akhirnya turun malaikat Jibril dengan membawa 2 surat secara bersamaan. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang jumlah ayatnya 11 sama dengan jumlah ikatan yang digunakan untuk menyantet Rasulullah itu. Jadi begitu dibaca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, udah siji. Qul a'udzu birabbil falaq, udah siji. Min syarri ma khalaq, lepas setan udah. Enggak usah udar, 11 ayat itu. Maka Rasulullah berpesan sekaligus ini ijazah. Kalau Anda kepingin aman dari semua bentuk seperti itu, lah itu kalau ijazah yang langsung dari Rasulullah, ya surah Al-Falaq sama surah An-Nas itu. Artinya saja Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, berlindung dari waktu subuh kejahatan minal jinnati wan nas, sampai surat An-Nas itu. Terus aman itu pesennya Rasulullah. Kalau mau tidur 2 surat itu dibaca, ditiupkan, diruqyahkan, disebulkan, disuwukkan, didamokkan, kedua tangan hus-hus, nah diusap-usap, terus rata diusap-usap nih nang sekujur dobo. Jadi memang kadang-kadang ada setan atau jin yang memang sengaja mengganggu dan menggoda, merusak keimanan seseorang dengan cara-cara seperti itu. Maka kadang ada manusia yang bersekutu dengan setan, diperalat oleh setan. Tujuan utamanya itu sebenarnya untuk merusak akidah kita. Nah kadang-kadang masyarakat kita kalau dibikin kayak gitu, mungkin nyataan yang tenan no. Karena diyakini, maka solusinya bagaimana? Kalau memang itu sudah terlanjur diyakini, satu, tetap solusinya yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kowe njaluk bantuan nang ngene kiai, musuhe setan itu kiai, guys. Musuhe setan itu kiai. Cuman kita nggak boleh meyakini hal-hal yang begituan. Kan kadang di masyarakat Jawa ada kepercayaan semacam itu. Ini kenapa kok ada perawan yang nggak laku-laku? Wah, ini karena ada bunga bougainville-nya ini.
Di depan rumah ada bunga bugenvil, makanya ini ada perawan yang nggak laku-laku rapi. Wah ini di belakang ada barongannya, ini ada jin yang lagi gini. Lah itu sebenarnya nggak bener, sama sekali nggak bener itu sebenarnya. Dalam syariat nggak ada seperti itu. Matur suwun. Nah, untuk yang di Blitar tadi itu juga sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Maksudku ya bodoh. Itu kan suami-suami yang nggak bener. Makanya saya sendiri kadang ketika teman-teman yang BMI sini, aku apa ngomong babu ya sukan. Jadi ini aku tak tempat rakaruan malah berol no karo ngomong je. Maksudnya, kemarin judulnya maksudnya itu banyak memang keluhan-keluhan seperti itu. Aku tuh kadang-kadang subhanallah, wong lanang model opo ya. Kok Siti Goe. Yang di sini istrinya kerja pokang banting pulang peras keringat ngosek WC. Orang karu-karuan mulai ngempet kepingin jajan ngempet demi untuk anak, demi untuk suami, kadang demi untuk bangun rumah, demi untuk beli sawah macam-macam. Terus lanang mek keluyar. Masya Allah. Apa maneh kita sing wedok uwayu sing lanang rambut jaji. Kudu tak kaplok iki wong lanang itu. Kadang aku mbak sendi wong iki. Masya Allah kok Siti Goe gitu loh, kok Siti Goe. Ini wong lanang model opo kayak gitu ya Allah ya Karim. Dia malah yang memanfaatkan hasil dari istrinya. Ini mau mamek dolenan, kadang malah ono sing nang omah dolenan judi macam-macam. Istrinya jadi BRI kerja di luar negeri kok mentolong. Ya Allah. Oke Mbak, jangan khawatir. Oke, saya sampaikan insya Allah itu termasuk bahan untuk saya, materi saya nanti ketika saya ngaji di daerah sana. Memang di Hongkong ini mayoritasnya kan yang banyak dari Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Magetan, Pacitan, pokoknya wilayah kidul, wilayah kidul. Ya, Jawa Tengah juga, Jawa Tengah, daerah Tegal, daerah Banyumas, daerah Tegal, Wonosobo. Ya, oke, ini jadi materi saya, ini jadi masukan saya, insya Allah. Ketika saya janji, ketika nanti saya ngaji di daerah-daerah yang dalam tanda kutip banyak teman-teman TKW-nya akan tekuk bahasa ini. Nah, dan insya Allah nanti Anda bisa menunggu tayangannya di YouTube. Aku juga nggak tahu Mbak, yang munggah itu siapa, aku nggak tahu. Setiap aku ngaji di mana, mesti juga. Aku nggak pernah nyuruh, nggak tahu aku sendiri juga nggak punya akun, nggak tahu sopo nih, nggak tahu. Ya memang resikonya jadi idola yang memang Anwar Zahid ini orangnya kan gak ribet loh. Aku orangnya ya wis kayak gini, nggak mau ribet-ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya. Oh ya, monggo. Asik malah yang ngaji ini. Kembali pada tema ikhtiar dan doa demi kesuksesan dunia dan akhirat. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah adalah suatu kesuksesan dunia dan akhirat. Dan jodoh adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak seorang wanita atau pria menginginkan atau mengharapkan seorang jodoh lalu dia pikir, "Alah, sudahlah berikhtiar dan berdoa sangat-sangat atau sungguh-sungguh, toh jodoh adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala." Terima kasih. Ya, matur suwun. Terima kasih kok aku matur suwun. Siap. Wes meneng wes malah ngomong apa ae kok. Memang berbicara tentang jodoh, berbicara tentang takdir dikaitkan dengan ikhtiar dan doa.
Makanya di awal tadi kata kuncinya kan doa yang saya baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan, bukan minta apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah yang nyenteng, Allah yang ngatur, itu pasti akan menjadi kebaikan. Menanggapi pertanyaannya Mbak yang cantik tadi, gak mungkin ganteng kalian. Kita memang diwajibkan ikhtiar dan berdoa. Misalnya kita berdoa, sudah ikhtiar dan berdoa, ya Allah, jadikan Anwar Zahid suami saya, ya Allah. Misalnya, ya daripada aku bikin contoh yang lain, ya Allah, apa minta kepadamu ya Allah, jadikan Anwar Zahid suami saya, ya Allah. Habis itu nembung. Kan sudah berdoa, terus ikhtiar maksimal, nembung. Ya artinya nembung itu ya menawarkan diri. Misalnya, tapi ternyata kok ditolak. Wah, akhirnya mutung wes. Ini misalnya aku masih single ya, misalnya. Ya wes gak aku sampai. Ya Allah, jadikan Mas Rahman mana? Oh ya dibujuk berdoa. Nah, sudah berdoa ya Allah, jadikan si A suami saya, sudah berdoa, terus berusaha untuk ikhtiar, nembung dan sebagainya, melamar misalnya. Ternyata ditolak, ternyata gagal. Akhirnya mutuh. Tidak mau berdoa lagi, tidak mau berikhtiar lagi. Ditanya sama temennya, kamu sekarang kok udah nggak berdoa? Males. Dan nyapa malah, Gusti Allah ya ora cetha. Jarene dikongkon donga, dikongkon ikhtiar, aku wis donga, wis ikhtiar, kenyataane ya iso digawe gagal ae. Akhirnya putus asa. Ini namanya orang yang putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Kenapa kok tidak diijabahi sama Allah? Kenapa kok tidak dituruti sama Allah? Akhirnya terus muntung, malah larinya ke dukun. Katanya cinta ditolak, dukun bertindak. Katanya begitu. Lah kenapa kok lari ke dukun? Habis Gusti Allah ora iso ngatasi kok. Pak Anwar Zahid, saya mau tanya. Sebentar, ini belum selesai. Ya sebentar, ini belum selesai, tak jelaskan dulu. Halo. Ini belum selesai, tak jelaskan dulu. Katanya Gusti Allah orang ngatasi kok. Nah, wis akhirnya malah mutung, malah putus asa. Ini enggak boleh sebenarnya diijabah sama Allah. Bukan berarti gak diijabah sama Allah, cuma dalam bentuk yang lain. Ini loh teman-teman. Ya, Allah pasti memberi yang terbaik buat kita. Dan ini harus kita yakini. Allah itu sangat sayang kepada kita. Allah gak ingin kalau hidup kita susah. Allah gak ingin kalau hidup kita sengsara. Maka kadang-kadang kita minta A kepada Allah, tapi dikasih B sama Allah. Karena yang terbaik buat kita itu yang B. Seperti kasus tadi, ya Allah jadikan saya istrinya A. Ya Allah jadikan A itu suami saya. Menurut Anda baik, tapi bisa jadi menurut Allah kalau A jadi suami Anda jelek, maka oleh Allah dialihkan, jangan ini gak baik buat kamu. Maka akhirnya kamu dikasih yang
B. Ini yang dalam pemahaman masyarakat awam dibilang sebagai takdir, dibilang sebagai jodoh. Padahal itu juga bagian dari doa kita kepada Allah tadi. Kamu gak kasih A, nanti kalau kamu tak kasih suami A, gak bahagia nanti hidupmu. Kamu tak kasih B saja. Ini yang akan membahagiakan hidupmu. Kitanya yang kadang-kadang gak tahu. Bukan berarti doa kita gak diijabah sama Allah, bukan berarti gak ijabah, tapi kita dikasih dalam bentuk yang lain karena itu yang lebih baik. Betul, kewajiban berikhtiar dan berdoa tetap. Cuman kita harus sadar bahwa kita ini hamba, Allah itu Tuhan. Tuhan yang mengatur, hamba yang diatur. Tuhan yang menentukan, hamba yang ditentukan. Paham ya? Oh, serba dulu. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini Pak. Satu lagi ya. Moga. Pak, saya mau tanya tentang wali pernikahan. Kalau kita sebagai wanita yang harus menjadi wali adalah ayah kandung. Facebook, WhatsApp, komentar, tajam, panjang. Bahkan sangat ironi ketika dipakai melihat tulisan-tulisan Al-Quran yang begitu gede itu tidak kelihatan. Tapi WhatsApp gede cili-cili cekal. Makanya kalau bahasa saya kemarin juga saya sampaikan kata seperti itu bahasa Inggrisnya disebut the picture. Dia mengatakan sholat, tapi sholatnya kusala, malas, bahasa Inggrisnya malas. Dia sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Apalagi kalau namanya Allah Akbar, asal-asalan. Dia selalu riak, pamer, melakukan apapun pamer, senang pamer. Wala yadhkurullah illa qalila, dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yang berzikir tapi sedikit, apalagi yang tidak berzikir. Kalau orang komen, malah betah berada di majelis taklim di betah, kalau ada pengajian juga rajin, apalagi kalau sholat masya Allah. Halo. Pernah saya sampaikan orang komen di majelis taklim di masjid itu sama dengan ikan yang berada di air. Di masjid selamat itu langsung benar manggon nabur banyu. Ikan yang selamat, ikan yang besar tinggal di air. Ikan yang besar tinggal di air berarti ikan dari kedua yang TKW yang selamat, TKW yang sudah pengajian. Bagus kan? Kalau saya projo asisten rumah tangga itu dan asisten rumah tangga itu maksudnya yang itu yang benar ada di dalam ini tangga juga it's okay. Kadang begini, nah saya itu sudah berkali-kali berdoa kepada Allah tapi tidak dikasih. Karena dijawab ini, ya Allah berikan kepada rezeki yang banyak, ya Allah berikan dari itu ya Allah. Tapi kok langgan apa ya? Ada langgan ini prinsipnya semua kita dijawab sama Allah.
Orang tua yang baik, dia tidak akan menuruti semua permintaan anaknya. Baik, kata kuncinya, orang tua yang baik tidak akan memenuhi semua permintaan anaknya. Kalau ada orang tua begitu anak kita dikasih, anak kita apapun dikasih, itu orang tua tak baik itu. Orang tua yang baik hanya akan menuruti permintaan anaknya sepanjang hitungan benar. Hanya akan memenuhi permintaan anaknya kalau memang masalah, kalau memang baik. Tapi kalau nggak baik, nggak manfaat, nggak masalah, nggak mungkin dituruti. Coba kalau semua permintaan anak dituruti sama orang tua, akan mencelakakan anak. Ada anak misalnya usianya masih kelas 4 SD, ngomong ke orang tua, Bapak, untuk ayah, malam mingguan. Kelas 4 SD, malam mingguan berduit dari samping, midnight. Mesti dulu kalau duit bapak kalau sama kira orang juta kalau bapak anggap bukan bapak jajan dia kono-kono jajan dia aku kan bos juta setengah ya wes nah tiga ini HP-nya berapa anak? Hari ini mana bapak kamu mulai ini mesti Samsung nih kamu nih ikut ini kamu mulai sedang musuh itu nih kamu rumah bapak mau ngambil sudah hotel lalu kamu sudah kamu pulang pas kamu masjid lalu sedih kok tadi belum juga oh mas boy yang perjalanan ini malah sudah itu akhirnya betul itu anak-anakmu berkoyok-koyok tapi beda orang boy kan anak-anakmu boy so harus nah tukok ke sepeda motor yang harganya 35 juta atau 40 juta baru-baru kamu jalur ini dituruti insya Allah anak ini gak sampai terlalu modal dia akan liar, dia akan gablek, dia akan ugal-ugalan. Ya karena setiap permintaan anak dituruti sama orang tua. Usianya masih kelas 4 SD. Paham? Maka orang tua yang baik justru anak itu dibatasi. Bapak, mau mingguan, nyapa? Udah cilik kok mau mingguan. Kita rumah belajar setahun. Mau dulu PR, ambil dulu sudah nanti kerja ke Saidi, nakal ke, terus anak, apa, aku semua harus berkawan sekolah aku dapat waktu sepeda motor, enggak, anggar sepeda motor, berkawan aku bapak semuanya, mau kilo pulang balik, punya 2 kilo, tetap sepeda motor, 2 kilo bapak dia 10 kilo melaku. Maka ketika misalnya dengan naikkan gaji saya, naikkan gaji saya, kan naik, itu bisa jadi orang punya rencana naik. Sekarang gajimu bukan no, tapi sama dicari
kalau suami sing soge mobil itu tapi mobil wis mati. Amin semangat. Prinsipnya semua doa memang dijaga dalam Muslim. Tapi yang itu, maka kalau kita sudah berikhtiar berdoa mendapatkan hasil apapun itu, terima dengan ikhlas dan yakini bahwa itu yang terbaik buat kita karena itu pilihannya Gusti. Paham ya? Paham ya? Kita tambahin. Supaya doa kita dijawab oleh Allah, ya pengabdian kita harus betul-betul tunjukkan bahwa kita ini hamba yang baik. Masih ingat cerita yang pernah saya sampaikan? Salah satu istri yang paling dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid itu adalah istrinya yang desa, yang jeburis, yang sederhana, kira bisa nggak begitu cantik ya, kira-kira gambarnya kayak sampean lah. Tapi istri ini paling dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di antara istri-istrinya yang cantik-cantiknya luar biasa, justru yang paling dicintai malah istri yang desa yang katro itu. Desa katro LDW dua bisa minum motor patena ini lo kenapa jadi ledah bisa nih yang isi ember tapi dia paling dicintai sampai anggota kerajaan itu heran dan bertanya yang paling bang anda itu aneh gimana uang istri anda itu cantik-cantik semua tapi kenapa yang paling diperhatikan, paling disayang, paling dicintai justru yang jeburis itu, yang desa itu, subhanallah. Khalifah Harun ar-Rasyid, aku dicintainya bukan karena apa-apa, tapi karena kecantikan bagi diamnya. Memang wajahnya paling jelek dibanding yang lain, tapi hatinya paling cantik. Khalifah Harun ar-Rasyid langsung mengadakan demonstrasi, istri-istrinya dipanggil semua begitu menghadap dibilangin ini kunci gudang tempat aku menyimpan seluruh harta perhiasan sutra macam-macam, intan sutra macam-macam perhiasan dalam gudang itu. Ini nanti aku buka dan kalian semua istri-istriku bisa menikah ya dulu. Gak ini ceritanya kalau telah berkata dan kalian semua istri-istriku, kalian siapa sih amin mau? Silakan kalian masuk ke dalam gudang itu dan ambil barang-barang yang ada di dalamnya semampu bisa dibayarkan. Nomor itu tidak gambaran kalau nomor itu ada barang sutra, perhiasan macam-macam. Mesti pengen kalau itu satu gitu. Atau apa itu? Kita coba modelannya. Aku pengen bercerita duit, katakan aku pengajian. Ada jimbatannya mau pengajian toh. Ini juga itu pertanyaan dong. Aku menyatakan itu. Ini untuk berdiri langsung. Orang jimbatan toh kelambi bisa apa saja aku alami. Aku tahu betul. Aku baru pulang keluar duit tak kemudian. Jadi jilbab dilepas sama sekitar. Lalu dicopot dari kawasan bisa dicopot ke sana. Aku
saya lagi berdak di mall, umum sampai TKI Korea itu panggil Republik Indonesia juga ibu. Ada negara yang kalian tinggal di mall. Yang paling susah kalau lagi ngaji di Taiwan. Kalian ini berada di Taiwan. Ketika bersama orang masih ngomong dia sih kita senang aku ketemu jemaah-jemaah yang notabene maaf dalam tanda kutip banyak yang kadang-kadang tomboy macam-macam mau jalan nih kan tomboy apa itu yang paling ngeres itu kalau yang wanita berstatus sebagai suami. Kamu so kapan-kapan pengen tak kumpul. Dan aku jadi dekat dengan mereka. Kan selama ini belum ada yang nonton. Benar, aku pengen bikin komunitas itu. Tak kumpul ini aku pengen dari jamaah aku. Ya kapan-kapan tahu tak ada apa sampai termasuk model. Nah itu makanya kalau kita hijau nggak boleh apa berkomen sama mikir aku tuh nggak boleh naik bangun misalnya ngomong lagi nggak bohong sama Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita berikhtiar dan berdoa, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Jika Imam Ali kalau wajah mengatakan begini, kalau saya menginginkan sesuatu, mana-mana. Kalau saya menginginkan sesuatu, maka saya berikhtiar agar bisa mendapatkan sesuatu itu dan saya berdoa. Kalau apa yang saya inginkan itu berhasil, doa saya dikabulkan Allah, saya bersyukur alhamdulillah. Berarti yang saya inginkan di ACC oleh Allah, disetujui Allah. Ketika saya menginginkan sesuatu, saya sudah berikhtiar maksimal ternyata gagal. Saya berdoa dan doa saya tidak dijawab oleh Allah. Saya lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, yang akan terjadi bukan kehendak saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Dan saya yakin sejakin-jakinnya keinginan Allah, kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Dengan kekuatan gampang prakteknya sebenarnya. Lepas pengajian ini harus teman-teman. Iya. Tapi prakteknya. Gantinya saya angkat tinggal dulu. Udah kenalin rumahnya apa kenalin? Jadi kita harus sambil ngomong biar tidak ketawa. Jangan masuk dulu senang. Dan Nah, nggak boleh ribut nanti. Kita jalan ya. aku mulai tadi kayak gini. Masuk lagi. Ya kan apa? Biar kalau saya tetap bersemoga insya Allah dengan begini saya akan tambah sehat. Mudah-mudahan semuanya.
orang yang doanya tidak dijawab oleh Allah? Termasuk yang jawab. Anda siapa? Berdasarkan cerita dari Nabi, ada seorang laki-laki, dia badannya kita sama-sama bekerja untuk sama-sama bekerja semua, ya aku tak cerita dulu. Ada orang yang berdoa kepada Allah, dia aku ini naik politik, naik panggung sana tak boleh, kita naik panggung sini. Kalau ngomongin gampang dunia itu, yang tak boleh kan naik panggung sana. Kalau di sini tak ada apa. Jadi sama. Nah, kasihannya aku dong, kasihannya. Aku ini tadi demi untuk acara ini tanda tangan ini sampai 13 sama 14 kali. Tanda tangan dan nama saya sudah ditulis di KPKBRI sana. Kalau ada apa-apa, kata Bunda Nuris tadi, oh dengerin aku tak ngomong dulu. Artinya orang yang berdoa kepada Allah dia mengadakan tangan, mengangkat kedua tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yang minta ini, minta segala sesuatu. Tapi ternyata apa? Doanya tidak dijawab oleh Allah. Kenapa? Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa hudiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsi haram. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah mengijabah doa orang yang tubuhnya dipenuhi dengan yang haram? Jadi maaf, orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsi haram, yang melekat di tubuhnya haram, itu nendomo gak dijawab itu siapa? Jadi para koruptor yang menghabiskan duit negara. Jadi nendomo ramanji itu. Lagi ramanji. Terus ada yang nanya gini, ada yang sempat nanya gini. Mohon maaf, kalau orang itu tidak suka mengkonsumsi yang haram, makanan, minuman, pakaian, dan yang melekat di tubuhnya tidak haram, tapi dia tidak mau beribadah, dia tidak sholat. Nah itu kalau berdoa diijabah apa tidak sama Allah? Kalau berdoa dikabulkan apa tidak sama Allah? Dia makanannya tidak haram, minumannya tidak haram, pakaiannya tidak haram. Dia kayak presiden aku lagi ini. Tapi dia tak mau ibadah. Nah ini kalau berdoa dijawab apa tidak sama Allah? Saya jawab, asal dia berdoa. Jadi sambil ini ya Pak, sambil tunggu jamaah mau tanya, saya tak tanya duluan. Yai, hukumnya tiap poligami itu bego ya. Tergantung poligami siapa. Kalau yang di poligami, kalau yang di poligami Bunda Nuris tidak masalah. Tua-tua, jadi seumur-umur saya ini sudah kulinan. Makanan saya sehari-hari unik, tapi untuk hari ini malah saya dilarang pegangnya. Ini satu momen yang luar biasa, mudah-mudahan ini semua membawa berkah. Satu bentuk kerinduan Anwar Zahid kepada saudara-saudara saya yang ada di Hongkong ini. Maka insya Allah hari ini adalah hari yang spesial. Kan nggak pernahnya tuh Anwar Zahid ceramah sampai kayak gini. Jangan, belum ngawasi orang paham bahasa aku. Jadi ini ngaji politik.
jenengan tenang saja. Enggak apa-apa, aku rawat 17 karo wong. Iya, ini malah guyon-guyon. Waktu itu malah diajak stand up comedy. Saya sama sekali tidak menginginkan Anda semua kecewa. Apa maneng ini mesti wis ana sing gremeng. Kecewa itu pikiran. Batin ini rada banter ya ini nih. Kalau soal ini pengalaman saya, mudah-mudahan keadaan ini tidak membuat kalian semua kecewa. Pasti semua ada hikmahnya. Ini bukan kesalahan panitia, juga bukan kesalahan saya, apalagi saya yang disalahkan. Wah, lo nggak ngerti apa-apa ya. Ini kue ini lo nangis. Oh, terharu juga subhanallah. Sekarang, jadi, laki mau pakai apa? Ya, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya poligami? Jamaah siapa yang mau tanya Mbak E? Ya kan Yai, sekarang itu kan banyak akidah Yai. Kemarin Yai kan menjelaskan bahwa kalau kan ada perbedaan yaitu dapat. Nek ngaji nanggone kuburan itu jarene dosa Yai. Niku napa haram apa halal apa dapat pahala apa pripun to Yai? Ngaji kok yang kuburan dirasakan Yai. Ngaji itu membaca Al-Qur'an maksudnya Yai. Terus tahlilan itu apa yang mboten Yai? Terus hukumnya Pertanyaannya apa ya? Para ulama sudah banyak yang menjelaskan dan itu hadisnya sahih. Membaca Al-Quran dimanapun itu boleh. Di kuburan baca Al-Quran boleh. Yang tak boleh itu musuh-musuh. Bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu boleh. Boleh sekali, sangat boleh sekali. Bahkan kalau kita berbicara pada hadis yang semuanya sudah hafal, bahwa salah satu yang dinanti yang diharapkan, aku malah dipoto di rumah omongan. Yang paling ditunggu, yang paling nanti sama yang paling diharapkan orang yang sudah berada di alam barzah itu adalah doa. Al-Quran itu juga termasuk wasilah doa. Nah, daripada kayak gini aku muter sambil ceramah kan gak apa-apa. Tapi tolong, aku ngerti. duduk Pak, sok duduk. Nanti kalau malah dilarang malah susah. Aku ini wis ngalahin muter kayak kekean. Aku sebenarnya juga tahu kok kalau kalian semua itu mengidolakan aku. Tapi jadi pengertiannya oke. Aku ceramah sambil keliling ini nggak apa-apa. Oke? Mereka juga nggak ngerti bahasanya. Ya nanti aku naik ke sana nanti. Iya nggak apa-apa. Nggak perlu banyak. Yai logo boleh, sampai kita tanya terus, Yai jawab terus gitu loh Yai. Udah aku ceramah yang begini, sama aja nanti kalau Ini sudah matur.
Wes tenang Bang Box. Aku tak seneng. Mubang. Iya, iya. Tangan kamu pinggirnya itu. Tapi dengan syarat, dengarkan Yai ngomong, ya. Dengan ceramahkan Yai. Sekarang bisa aman, tidak masalah. Tidak aman kan? Yang penting Ini sabar iki. panitia ketemu sama kalian jamin-jamin, ya. Lah Jamil, bojone suwo. Ngomong lah aslinya malah seneng aku nyeneng. Penak lek moto, Pak. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sebenarnya juga bagian dari tema yang kita ambil hari ini. Sebenarnya temanya apa namanya? Ikhtiar dan doa menuju sukses dunia. Ini langsung kita dikasih ilmu sama Allah. Betapa manusia itu wajib berikhtiar. Manusia wajib berikhtiar. Termasuk hari ini kita diuji sama Allah. Saya pun diwajibkan untuk ikhtiar naik tangga ini. Kalau tidak ada ikhtiar, saat ini saya nggak boleh pegang mic. Saya diizinkan pegang mic ini karena ikhtiar. Setiap manusia pasti punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, betul? Termasuk kalian semua minggat ke Hongkong ini. Pasti dengan satu harapan, dengan satu keinginan, dan dengan satu cita-cita, betul? Dan setiap orang ingin agar cita-citanya terkabul. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar itu beda dengan usaha, karena ada makna khiyar, ada makna memilih. Ikhtiarnya pelajar, kalau kesenggol. Ikhtiarnya murid, ya belajar yang sungguh-sungguh. Kalau ikhtiarnya orang miskin kepingin banyak rezeki, ya harus kerja keras. Kalau ikhtiarnya orang yang lagi sakit kepingin sembuh, ya harus berobat. Golek tombong. Teman gak kesana aku. Ibu apa itu? Kalau ikhtiarnya murid yang lagi ujian, ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ikhtiarnya saya, kepengen omongan saya bisa didengar, ya keliling kayak kekean seperti ini. Tapi ikhtiar saja nggak cukup bagi kita orang mukmin, harus diimbangi dengan berdoa. Apa? Berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan bisa terjadi, hanya akan bisa terwujud, terlaksana kalau diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberhasilan itu bukan semata-mata karena ikhtiar saja. Sehebat apapun ikhtiar seseorang, sehebat apapun usaha seseorang, kalau tidak diizini dan dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berhasil. Malah aku ganti pameran. Saya ulang,
apapun yang kita upayakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan terjadi kalau dikehendaki dan diingini oleh Allah Subhanahu Yai, Yai, ya. ada yang bertanya ini Yai, karena biar nggak terlalu panjang, jadi diselani dengan pertanyaan Ya Yai. monggo. Ya Allah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mohon maaf silent ya. Kan ada pengalaman dari teman saya dalam masalah rumah tangga. Buka-buka pada biar aku. Dari Betul, berapa awal nih? menikah kan mungkin masih banyak Iya. Yai duduk aja, duduk aja. Aha. rumah tangganya baru dibina beberapa bulan kayak gitu loh. Terus masih suaminya nggak ada tanggung jawab memanfaatkan hasil jeripayah istri kayak gitu. Bahkan untuk menikmati jeripayahnya sendiri itu suaminya larang. Terus gimana solusinya? Iya toh. Aku kira sudah pertanyaan lagi. Kita mau lanjut. Lagi. Maksudnya ki hasilnya dhewe tapi aku pengen aku lanjut apa ada kata hukumnya gimana Pak? Yai, duduk aja Yai. Tak ulang lagi ya pertanyaannya dari ukti siapa tadi? Mbak Husna. Jadi intinya ada teman kita yang baru menikah di Hong Kong, terus dia pulang terus ke Indonesia. Tapi suaminya tidak bertanggung jawab dalam artian dia tidak mau kerja dan dia hanya mau menikmati hasil dari istrinya. Udut, mangan, bensin sembarangan itu jalur bune bojone. Padahal yang si istrinya itu mau menikmati tidak boleh, katanya harus apa-apa harus izin suami. Yang suaminya yang model begitu tuh enaknya piye ya ini pegang apa lanjut. Terima kasih atas pertanyaannya. Jujur, saya ingin jadi suami yang seperti itu. Wah, ada makhluk yang seperti itu. Iya. Sampai atas, Pak. Gay. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang kita ini kita segala sesuatu. Tapi ternyata doanya tidak dijawab Allah.
doa orang yang tubuhnya dipenuhi dengan yang haram. Jadi mohon maaf, orang yang makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsi haram, yang melakukan di tubuhnya haram, itu hukum nggak dijaga insya Allah. Jadi para koruptor itu yang nggak bisa duit negara. Jadi mana dong orang mati. Akhirnya mati. Terus ada yang nanya gini, ada yang sempat nanya gini. Mohon maaf, kalau orang itu nggak suka mengkonsumsi yang haram, makanan, minuman, pakaian, dan yang melakukan di dunia yang halal, tapi dia tidak mau beribadah, dia tidak sholat. Itu kalau berdoa dijawab apa enggak sama Allah? Kalau berdoa dikabulkan apa enggak sama Allah? Dia makanannya nggak haram, minumannya nggak haram, pakaiannya nggak haram. Dia Pak Presiden. tapi dia nggak mau ibadah. Nah ini kalau berdoa dijawab pada Allah. Saya jawab, asal dia berdoa sungguh-sungguh dikasih Allah. Jangankan dia, iblis saja. Jangankan dia yang hanya sekedar nggak mau sholat. Iblis saja itu kalau minta kepada Allah dikasih sama Allah. Iblis itu makhluk yang paling jelek. Iblis itu makhluk yang paling jahat. Iblis yang makhluk itu aja kalau berdoa kepada Allah dikasih sama Allah. Apa memang iblis pernah minta sama Allah? Apa memang iblis pernah berdoa sama Allah? Pernah. Minta apa dia? Minta umur panjang. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi amdirni ila yaumil ba'atsun. Iblis ini coba salah. Apa sih nama orang iblis itu? Rabbi amdirni ila yaumil ba'atsun. Wahai Allah Tuhanku, iblis dan mengakui kalau Allah itu Tuhan. Makanya dia bilang Rabbi, mengakui. Niatnya harus ditata yang benar. Hati kita tawasul, kita niatkan untuk menggapai ridha Allah dan mengharap syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Seperti para sahabat Nabi yang diikuti oleh Abdurrahman bin Auf. Dia sukses. Dia hijrah, imannya semakin kuat, takwanya semakin meningkat, dapat istri yang cantik meningkat, salihah, yang kaya raya, dia dari konglomerat, dia ahli ibadah, dia husnul khotimah, insya Allah, dan dia termasuk ahli surga. Amin. Itu yang benar. Nah, untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat itu kita wajib berdoa. Maka doa itu diwajibkan. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Siapa yang mau berdoa, maka berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Siapa yang tidak mau berdoa, berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dan itu dikecam oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat habis sholat bareng Rasulullah, selesai jamaah. Halo. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa zikir, tanpa wiridan, tanpa berdoa, langsung berdoa. Dikecam sama Rasulullah. Wahai sahabat, kamu jangan kayak orang munafik. Maksudnya ya Rasulullah, kamu sholat begitu lama berdoa. Masa kamu habis sholat tanpa zikir, tanpa berdoa, langsung pulang. Itu kayak orang munafik. Sifatnya orang munafik itu kan benar dari masjid. Orang munafik itu tidak pantang berada di majelis taklim. Lupa dari kelas menit itu dia dimana? Iya, jadi kalau disebut sebagai kelas. Bahkan makan juga itu. Diajak mulai pengajian 10 menit berjalan.
Ketika dipakai melihat tulisan-tulisan Al-Quran yang begitu tak kelihatan. Tapi bahasa BBM ciri-ciri itu. Makanya kalau bahasa saya kemarin juga saya sampaikan kata seperti itu bahasa Inggrisnya disebut the pigeon. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سلاما يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Dia mengatakan sholat tapi sholatnya bersama, malas, bahasa Inggrisnya nggak malas. Dia selalu lihat, amin, melakukan apapun, amin, tapi amin. Suara
yang Anda harapkan itu terbaik. Saya yakin semua yang ada di sini ingin kaya, betul? Saya pengen juga, betul? Saya menurut kalian, menurut Anda, jadi orang kaya bagi Anda itu baik atau enggak? Menurut pertimbangan dengan semua yang ada di sini, digandeng wong sugih kanggo panjenengan itu sae apa bener? Aku bisa jadi menurut kamu. Kalau menurut sugih. Menurut Anda dijadikan orang kaya itu baik, tapi bisa jadi menurut orang baik. Karena ketika Anda jadi orang kaya,